saya mau lagukan satu lagu ya. Lagunya adalah Berilah Terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang, berilah terang. Berbuah segera dan menangkan jiwa, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Anak-anak muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, kita harus menyentak yang terlelap dengan kebenaran Injil. Injillah semua orang melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan apapun yang kamu lakukan. Jadilah saksi yang hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kemuliaan Bapanya yang menghidupi. Tuhan memberkati. Silakan Haris Wang. Halo Kak. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Iya, saya mau tanya, kalau misalnya untuk makanan-makanan haram, itu bagaimana ya untuk Nggak ini? ada makanan haram di kekristenan. Kalau misalnya untuk di imamat itu kan ada ininya ya Kak ya, maksudnya Itu dalam perjanjian arti lama, itu tidak berlaku lagi karena itu hukum detail dan seremonial orang Yahudi. karena gini, banyak teman-teman Advent saya itu ngomong kalau misalnya Advent memang agak lain. oh gitu ya. Mereka bukan Kristen seperti Kristen pada umumnya. Mereka agak lain. Jadi jangan ikuti Advent. Oh gitu. Habis itu saya mau tanya untuk bagaimana menanggapi mengenai ketritunggalan Allah itu Kak, seperti itu. Soalnya saya kan baru masuk Kristen, jadi ya saya mau lebih dalam mengenal Tuhan sih. Terima kasih Kak. Ketritunggalan Allah, cara menjawab ketritunggalan Allah itu adalah terminologi untuk menjelaskan kepada kita tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Pulpen ini satu, tapi bagaimana pulpen ini? Ya, Allah itu pun satu, tapi bagaimana kesatuan dari Allah itu? Maka dijelaskan dengan Tritunggal. Allah yang satu, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikatnya yang esa. 3 hipostasis dalam satu hakikatnya yang esa. Ya. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan. Dia berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Seperti apakah Allah kita yang esa. Karena baik di perjanjian lama, kitab para nabi, dan juga di perjanjian baru, tulisan para rasulnya Kristus, itu konsisten mengatakan Allah itu satu. Bahkan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325, itu mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ini kita baca ya pengakuan iman Nikea ya. Dikatakan begini, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan bukan diciptakan,
satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Melalui Yesuslah Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Ya, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita dan telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria menjadi manusia. Dan aku percaya kepada Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Ya, jadi kita percaya kepada Allah yang satu. 1 Korintus 8:6, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang memiliki firman. Firman itulah Yesus Kristus. Oleh firman dijadikan segala sesuatu, dan yang memiliki roh. Oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Sang Bapa bersama firmannya dan bersama rohnya, itulah Tritunggal. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, firman atau pikiran saya manusia, roh saya adalah manusia, apakah ada tiga manusia? Hanya ada satu manusia, Elia. Tidak ada tiga. Gitu. Jadi tiga realita. Tubuh ini realita, firman realita, roh juga realita. Ada tiga realita, tetapi hanya ada satu hakikat kemanusiaan saya. Jadi Allah itu pun memiliki tiga realita konkret. Sang Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. Tiga realita konkret di dalam satu hakikatnya sebagai Allah. Jadi iman kita itu bukan seperti iman umat abad ke-7 yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Karena mereka nggak ngerti arti Allah itu apa, arti Tuhan itu apa. Bagi kita orang Kristen, Allah itu merujuk kepada hakikat sebagai sesembahan. Sedangkan Tuhan adalah gelar, dalam bahasa Yunani disebut kurios. Gitu. Namanya adalah Yesus, hakikatnya adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan. Nama saya Elia, gelar saya apologet, hakikat saya manusia. Namanya dia Yesus Kristus, hakikatnya adalah Allah, dan gelarnya adalah Tuhan. Begitu, ya. Terima kasih Kak, sudah paham.